Halo teman-teman, lanjut kita mau menguji ini pesanan smart inverter pesanan Mas Budi Raharjo dari Malang, Jawa Timur. Jadi Mas Budi minta spek sistem inverter dengan daya 12.000 watt dengan inputan baterai di 48 volt. 12.000 watt ini maksimumnya atau peaknya. Nah ini Mas Budi juga minta ATS dan inverter itu terpisah karena ini buat besar, tentunya kalau kita jadikan satu emang nanti perlu box yang lebih besar. Nah ini mau dipakai untuk satu kampung ya, atau di kampung sebagai PJU atau penerangan jalan umum. Jadi ini nanti mau diletakkan di pos ronda. Nah jadi saat PLN padam, tentunya dengan inverter ini mampu menyuplai kebutuhan penerangan jalan umum di desanya. Nah untuk tampilan ini seperti ini ya Mas Budi. Switch on off ada di depan ini. Nanti ini adalah pembacaan dari pengaturan inverter. Jadi menu-menu semua ada di sini. Yang sebelah kanan ini dia adalah sistem ATS dan chargingnya, ada satu di sebelah sana. Jadi Mas Budi nanti juga sudah menyiapkan panel surya dan MPPT. Jadi kita cuma menyiapkan sistem inverternya. Nah ini unit udah hidup. Di sini juga kita bisa lihat gelombang antara PLN dan inverter. Nah yang warna kuning ini adalah outputan dari si inverter, dari mesin. Nah yang warna biru ini adalah inputan dari PLN. Nah jika kita off kan, nah, dia langsung berpindah ke PLN. Untuk gelombang output di sini dia juga stabil. Nah kita juga akan simulasikan pakai bolam. Iya. Ini bolam on. Nah ini sekarang beban masih ada di PLN. Ini kita akan coba hidupkan inverter. Ya, dia sudah berpindah ke inverter. Bisa dilihat ini di beban bolam dia tidak ada kedip, tidak ada jeda. Gelombang pun antara PLN dan inverter dia juga sinkron, jadi sama, sangat aman lah. Terus, nah untuk pengaturan di sini nanti bisa menyesuaikan kebutuhan, mau diatur suhu berapa derajat, mau diatur batasan baterai berapa persen dia berpindah ke PLN, nanti berapa persen atau berapa volt dia akan berpindah lagi ke sistem PLTS. Nah di sini juga ada 3 mode, yaitu inverter, hybrid, serta UPS. Kalau UPS itu hanya sebagai backup saat terjadi PLN padam. Kalau inverter dia prioritas PLTS yang kerja. Saat baterai low tentu dia akan langsung berpindah ke PLN. Tapi yang kerja utama adalah PLTS saat kondisi baterai masih mencukupi. Nah kalau hybrid kita bisa setting juga sistem pembantu atau energi dari PLN dengan sistem charging ya. Jadi misalkan kondisi baterai mau hampir low, sistem charging ini dapat kita setting di berapa volt dia akan ikut mensuplai kebutuhan beban yang dihandle oleh sistem ini. Oke, kita matikan aja. Nah untuk dalamannya ini untuk konowe, untuk box panel ukuran 40 kali 50. Nah ini ada modul, kita menggunakan inverter low frekuensi. Ini trafo fluidnya gede karena memang daya outputnya dia juga besar. Tentu sistem step up trafo juga mengikuti besar. Nah di sini ada MCB dari output inverter ini. Yang ini MCB 2 ini adalah DC dari baterai ya, 2 ini. Kita kasih 2 biji karena bisa
dilihat kapasitas MCB di pasaran itu maksimum di 125 ampere. Kita anggap aja 100 ampere. Jadi 100 ampere saat tegangan baterai 50 volt, tentu dia maksimum daya yang mampu dialirkan lewat MCB ini hanya 5000 watt. Jadi 50 kali 100 ampere 5000 watt. Karena ini sistem besar di atas 10.000 watt, maka kita buat double untuk MCB-nya. Terus yang pojok kecil ini MCB untuk soft start, yang pojok kecil. Jadi soft start ini berfungsi sebagai on pertama kali ya, biar baterai lithium dia tidak terjadi protek. Nah, di sini ada terminal blok dari baterai. Kita juga kasih double, negatif 2, positif juga 2. Terus yang bawahnya adalah output dari beban. Oke. Nah, di sini adalah, ini nggak usah dilepas, besok di sebelah sana sudah kita kasih soket. Jadi untuk pengontrol ATS-nya ada di modul ini ya. Ini adalah kabel yang menuju ke ATS sebagai trigger untuk kontaktor dan relay serta chargingnya. Di sini kita akan lihat untuk sistem perpindahannya. Nah, ini batasan bawah di 50,7, batasan atas ini tegangan baterai sekarang ya 51,6. Coba kita buat di 51 batas bawah, batas atas 51,5, diselisih 5 volt. Oke, inverter akan masuk kalau udah sinkron. Ya, gelombang tetap sama, tidak ada persimpangan fase. Sekarang tegangan baterai 53,7. Batasan bawah kita buat ini 51. Jadi saat tegangan baterai menyentuh 51, sistem akan berpindah ke PLN, dan saat tegangan 51,5, sistem akan berpindah lagi ke PLN. Nah, ini bisa dilihat di sini pembacaannya. Ini adalah watt output inverter. Kita akan coba load beban. Ini hampir 51. Ini ya. Oke, dia langsung berpindah ke PLN. Perpindahannya ini udah sinkron ya. Jadi nggak ada pergeseran fase, nggak ada persimpangan, nggak ada jeda, nggak ada kedip. Kita akan coba lagi. Ya, perpindahannya sangat mulus. Ya, benar-benar bisa terlihat di fase output dari ATS ini. Saat output berpindah, gelombang output dia tetap sama, sinkron. Nah, di sini juga ada untuk sistem charging juga ya. Nah, tapi kita akan coba load beban dulu. Charging sekarang berada pada tahap 2 di arus charging di 5 ampere. Untuk tahap 1 ini 2 ampere. Untuk tahap 3 dia lebih tinggi lagi untuk arus chargingnya ya. Nah, sedangkan kita atur batasan charging ada di sini. 55 sistem charging off, saat 50 volt sistem charging on. Sekarang tegangan baterai kita ada di 52 volt. Oke. Kita coba turunkan batas bawah karena ini mau kita load. Nah, ini kita turunkan batas bawah, tujuannya biar nanti saat kita load beban tinggi dia nggak berpindah ke PLN, karena PLN kita hanya daya kecil, tentunya akan terjadi anjlok ya di MCB meteran. Oke. Yuk kita coba load beban.
Beban dia berlahan naik 2000 watt. Ini ya beban, pembacaan beban. Gelombang output dia yang warna kuning ini, yang ini inputan PLN. Tambah lagi beban. Tambah lagi beban. (4.400 watt) masih stabil. Tambah lagi. Nah, ini di sini kita bisa lihat beban kita di 5000 watt. Gelombang output dia masih stabil. Kita tambah lagi. 6400 watt, dia masih stabil. Terus nah ini terus kita tambah lagi 7000, 8000 watt, dia masih stabil ya. Nah, ini 9000 naik turun. Nah, seperti itu ya Mas. Nah, ini kondisi baterai kita udah turun di 47 volt. Baterai kita hanya di 47 volt, hampir menyentuh proteksi di baterai, jadi kita stop. Ini tadi bisa dilihat di 8000 watt indikator buzzer berbunyi karena dia load sudah di atas 70%. Saat nanti load 80% ke atas sampai 100%, nah sistem proteksi overwatt dia juga akan berjalan. Di gelombang output pun kita load 8000 watt, gelombang masih sinus stabil, tetap sama gelombang antara PLN dan inverter ya, jadi nggak ada pergeseran fase. Seperti itu ya Mas Budi untuk sistem inverter yang dipesan. Besok bila ada kerepotan dalam proses instalasi, bisa hubungi nomor teknisi kita yang ada di bawah ini. Jadi aktifnya cuma di jam kerja saja ya. Nah, bagi teman-teman yang pingin membuat sistem PLTS atau bertanya-tanya, juga bisa hubungi nomor teknisi kita tadi ya. Nanti bisa dibantu untuk spek produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan dana Anda. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.